Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mukti Primatmaja SPD, selaku pengampu mata pelajaran PJOK kelas 8 ya. Hari ini kita akan mempelajari teknik dasar permainan sepak bola ya. Ada dua materi hari ini yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal pembelajaran ya, tentang materi throw in atau lemparan ke dalam, dan yang kedua adalah tentang mengontrol atau controlling dengan menggunakan kaki bagian dalam dan dengan menggunakan paha. Jadi ada dua kontrol ya, kontrol menggunakan kaki bagian dalam sini dan menggunakan paha ya. Pertama kali kita akan belajar lemparan ke dalam dulu. Lemparan ke dalam itu tujuannya untuk apa sih? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, lemparan ke dalam adalah ketika bola kan throw in, THROWIN, throw in atau lemparan ke dalam. Caranya yang pertama adalah satu kaki di depan, boleh kaki kiri atau kaki kanan ya. Kemudian bola diletakkan di atas kepala, belakang atas kepala sini, seperti ini posisinya. Dari samping itu seperti ini ya. Arah lemparan disesuaikan dengan ini pinggul. Jadi tidak boleh lemparan ke dalam dilakukan menyalai dari pinggul seperti ini ke sana, itu tidak boleh ya. Nah, harus sesuai dengan arah pinggul, lemparan harus ke sana ya, seperti itu ya. Tidak. Terus untuk lemparan ke dalam itu harus kuat, tidak boleh lemparan ke dalam ya tidak ada tenaganya, itu juga tidak boleh ya. Terus melemparnya itu harus pakai dua tangan, tidak boleh lemparnya cuma satu tangan, itu juga tidak boleh. Kemudian kesalahan lagi adalah satu kaki diangkat atau dua kaki juga diangkat, menyentuh tanah, misalnya lempar seperti ini, itu juga tidak ya. Jadi saat lempar bola yang pertama harus kuat, dari atas kepala sejajar dengan arah lemparan, sejajar dengan ini pinggang atau bahu ya. Terus lemparan ke dalam tidak boleh sambil menipu lawan, juga tidak boleh sana ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu tidak boleh. Terus melempar sambil jongkok boleh, seperti ini boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk lemparan jarak pendek. Misalnya teman kita meminta dalam kondisi dekat dengan kita. Kalau jauh bisa dengan ancang-ancang, ancang-ancang ya. Itu ketika kita akan butuh lemparan yang jauh ya. Bolanya kembali lagi ya. Nah, saya sulap ini bolanya, ketika saya lempar bola selalu bisa sulap di sini ya. Nah, kalian tidak tahu kan ya. Terus itu untuk lemparan ke dalam. Apalagi ya untuk lemparan. Oh ya, untuk lemparan ke dalam itu kondisi kaki tidak boleh menginjak garis tepi lapangan ya. Harus dari luar. Misalnya ini adalah garis lapangannya, yang ini. Nah, saat melempar bola itu tidak boleh menginjak garis putih, apalagi sampai masuk. Harus di belakang garis lempar ya. Nah, itu tadi teknik dasar
throw in. Ya. Nah, tadi kan banyak saya menjelaskan, oh ini salah, oh ini salah. Lah, itu ada hukumannya. Hukumannya apa? Yaitu ketika tim itu melakukan kesalahan dalam lemparan, bola akan menjadi milik lawannya. Misalnya tim A melakukan kesalahan lemparan, berarti berganti tim B yang melakukan lemparan. Ya. Jadi diingat-ingat. Misalnya kalian sedang bermain sepak bola, ikut turnamen di desa atau ikut popda, itu kalian harus paham cara melempar lemparan ke dalam. Jangan sampai kalian sekarang sudah belajar masih salah melakukannya, ya. Gitu. Cukup itu dulu ya untuk lemparan ke dalam. Baiklah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tadi apa? Ya, benar. Tentang kontrol bola, ya. Kontrol bola menggunakan kaki bagian dalam. Jadi, ketika tadi sudah lemparan ke dalam, otomatis kawan kita akan menerima. Nah, untuk menerimanya itu dengan menggunakan kontrol, ya, pakai R, ya. Jangan sampai salah, kontrol, ya, ya. Kontrolnya itu kita akan belajar ya menggunakan kaki bagian dalam dan menggunakan paha, ya. Ingat, untuk menggunakan kaki bagian dalam yaitu kaki bagian sini, ya. Caranya adalah kaki yang akan untuk mengontrol itu sedikit diangkat, kemudian kaki di bagian dalamnya itu dihadapkan ke depan sebagai tembok, ya, sebagai tembok untuk menghentikan bola agar bola jatuh ke. Ini kondisinya itu jangan sampai kaku, karena kalau sampai kaku itu bolanya mental jauh. Itu sama aja kalian bukan mengontrol, tapi memantulkan, ya. Contoh, ini adalah contoh jika kalian memantulkan. Lah, bukan kalian menguasai bola, tapi bolanya kembali lagi, ya, bisa dikuasai oleh lawan. Ya, itu seperti itu. Harusnya adalah kalian sedikit mengangkat dan menahan dan agak ditarik ke belakang kembali. Ini akan jatuh ke bawah kita sehingga akan mudah dikuasai. Ya, akan ke bawah, ya. Itu. Ulangi lagi. Ya, akan ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi kita jemput bolanya, angkat dan ke bawah, gitu, seperti itu. Itu ketika menggunakan kaki bagian dalam, ya. Terus yang kedua menggunakan paha, sama posisinya juga sama, tapi ketika bolanya agak tinggi itu tidak mungkin kita ngangkat, tapi dengan menggunakan paha, ya. Ya, pakai menggunakan paha, ya, menggunakan paha. Atau bisa juga ketika menggunakan paha juga bisa seperti ini, ya. Kondisi paha menghadap ke depan. Ketika menghadap ke depan berarti penekanannya adalah di sini, ya, di sini, bagian sini. Kalau kakinya menghadap sini berarti dua cara menguasai bola atau controlling, ya, pakai R, gitu. Itu mungkin materi untuk hari ini hanya 2 materi saja, yaitu tentang ini apa tadi namanya? Ya, itu banyak yang menjawab benar. Throw in, ya. Biar keren kita harus tahu bahasa Inggris, ya. Tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena permainan sepak bola itu memang dari mana? Ya, benar. Berasal dari Inggris. Betul. Anak-anak Ponorogo memang hebat, ya. Mungkin itu saja ya. Hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.